Seorang wanita miskin meminjam uang pada seorang pria muda dengan alasan ibunya sakit dan butuh biaya operasi. Si pria, yang memang sangat menyayanginya, langsung setuju tanpa berpikir panjang, bahkan sampai meminjam uang secara online atas namanya sendiri. Ia rela melakukan apapun demi membantu wanita yang dicintainya. Namun ternyata semua itu hanyalah kebohongan. Si wanita menggunakan uang itu untuk pamer di depan teman-temannya. Ia mengajak geng sahabatnya makan di hotel mewah, berpesta, minum-minum, sambil sesekali membual bahwa pria itu selalu siap memenuhi semua permintaannya. Saat waktu membayar tagihan tiba, ia bahkan menyuruh pria itu datang dan melunasinya, dengan nada merendahkan. Pria itu datang, tapi dengan wajah tenang ia menolak membayar tagihan. Ia justru menuntut wanita itu mengembalikan semua uang pinjaman. Wanita itu tersinggung dan marah. Dengan sombong ia berkata bahwa uang itu ia berikan pada dirinya sendiri, jadi tidak perlu dikembalikan. Si pria hanya tersenyum dingin, lalu pergi. Dalam hatinya, ia tahu, wanita itu akan segera menyesali semuanya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, pria itu benar-benar tulus pada wanita itu. Ia habiskan semua tabungannya untuknya, sampai akhirnya terlilit utang yang tak sanggup ia bayar. Di bawah tekanan para penagih utang, ia putus asa dan memilih mengakhiri hidupnya. Namun ketika membuka mata lagi, ia menemukan dirinya kembali setahun ke masa lalu tepat di saat wanita itu baru datang untuk meminjam uang pertama kali. Kali ini, pria itu sudah tahu semuanya hanyalah tipu daya. Ia tetap meminjamkan uang itu, berpura-pura seperti dulu. Namun diam-diam menyusun rencana balas dendam. Setelah memberikan uang itu, ia tak lagi memikirkan wanita itu. Di tengah jalan, ia kebetulan menyelamatkan nyawa seorang gadis kaya, putri pemilik grup Su. Sebagai balas jasa, gadis itu memberinya sejumlah besar uang. Dengan uang itu, pria itu mulai berinvestasi di pasar saham. Perlahan hidupnya membaik. Sementara itu, wanita itu masih asyik berpesta dengan teman-temannya, menghamburkan semua uang pinjaman dalam waktu 3 hari saja. Ia semakin sombong dan besar kepala, memaksa pria itu datang lagi untuk membayarkan tagihan di depan teman-temannya. Namun kali ini, pria itu sudah bukan orang yang sama. Dengan dingin ia menolak. Ia bahkan memperingatkan bahwa utang yang ia buat atas namanya harus segera dilunasi, atau wanita itu akan menanggung akibatnya. Wanita itu terkejut, malu, dan mulai panik, namun tetap mencoba menjaga harga diri di depan teman-temannya. Keesokan harinya, wanita itu datang ke arena olahraga menemui seorang pria kaya lain untuk mencoba menggantikan ATM sebelumnya. Tapi tanpa ia sangka, pria yang dulu ia rendahkan juga ada di sana bukan untuk memohon padanya, melainkan untuk menemui orang lain. Wanita itu sempat mengejek dan berharap pria itu meminta maaf padanya, namun pria itu justru menatapnya dingin, tanpa sepatah kata pun, dan pergi. Di belakangnya, para penagih utang sudah siap mendatangi wanita itu. Kini ia harus menghadapi semua akibat dari keserakahannya sendiri, sementara pria yang dulu ia permainkan justru berjalan pergi dengan senyum tenang, karena akhirnya ia berhasil membalikan keadaan.